Minasan, konnichiwa. Ketemu lagi dengan saya, Yoga. Kali ini kita akan bahas strategi menguasai GOI dalam JLPT. Jadi biar minasan tidak bingung nanti ketika bahas soal GOI. Jadi GOI di sini termasuk moji GOI ya. Jadi kanji dan kosakata itu termasuk juga. Biar tidak bingung bisa bahkan nonton video ini sampai habis. Jadi langsung aja kita ke materi pertama. Kita ke target penguasaan GOI terlebih dahulu. Jadi targetnya itu tiap level beda-beda ya. Jadi semakin naik levelnya, tentu saja semakin banyak kata-kata yang harus dihafal. Di sini N5 ada 676 kata. Cukup banyak, mungkin kelihatannya bagi minasan. Tapi sebenarnya ini nggak terlalu banyak sih. Karena kata-katanya ya diulang-ulang aja. Misalnya kayak tanoshi gitu kan. Tanoshi, kemudian tanoshimi, tanoshimu, itu kan sama aja. Cuma ya beda dikit lah. Itu pun sebenarnya satu kata, tapi bisa menjadi 3 kata gitu. Jadi ya sebenarnya nggak terlalu banyak. Kemudian kalau N4 ada 582 kata. Ini lebih sedikit daripada N5, tapi karena harus menghafal juga kata N5. Jadi kalau kita naik level 2, kita juga harus masih hafal kata yang ada di level sebelumnya. Jadi yang harus dihafal ya tetap aja 1258 kata. Dan seterusnya sampai N1 ada 3362 kata. Ya cukup banyak ya. Tapi nggak apa-apa, minasan nggak harus hafal sekaligus, bisa dicicil tiap hari. Misalkan satu hari 10 kata, 20 kata, 50 kata. Itu bisa banget. Atau kalau minasan nggak mau belajar sendiri ya bisa ikut les intensif. Kebetulan kami juga ada kelas intensif juga. Ada 6 jenis soal GOI apa harus minasan kuasai. Baik, kita langsung ke contohnya aja. Pertama di sini ada cara baca kanji. Jadi ini gampang ya, sesuai dengan judulnya. Minasan baca dari kanji ke hiragana. Contohnya di sini ada soal N3. Jadi tandanya di sini kalau ada kotak tulisannya N3, ini berarti soal saya ambil dari N3 ya, minasan. Contohnya ada ashita no ryoko ga tanoshimi de shouganai. Ashita no ryoko ga tanoshimi de shouganai. Ya kalau kita bisa cara bacanya, kita tahu cara bacanya ya bisa aja gampang gitu kan, tinggal pilih ryoko. Tapi kebanyakan dari kalian mungkin juga nggak terlalu hafal ya, apakah ryoko itu ko-nya yang panjang ataukah ryo-nya yang panjang. Nah, jadi ini agak menjebak juga. Tapi ini gampang ya jawabannya. Sini ada jawabannya adalah 3, karena ryoko itu pendeknya. Ryo dan kou. Ryo, kou. Gampang ya. Jadi kayak gitu. Soal pertama ada cara baca kanji. Berikutnya adalah penulisan. Ini anak untuk N5 sampai N2 saja. Ini N1 nggak ada. Ini kebalikan kayak tadi. Kalau tadi kita cara baca kanji ke hiragana, sekarang kebalikannya, yaitu hiragana ke kanji. Nah, di sini contohnya, ini soal N5. Ashita wa nichiyoubi de yasumi desu. Ashita wa nichiyoubi de yasumi desu. Sini ada pilihannya 1, 2, 3, 4. Yang paling benar adalah nomor 1. Karena kalau yasumi artinya istirahat ya. Berarti ada orang dan ada pohon istirahat. Yang lainnya dikasih kanji yang mirip-mirip, tapi sebenarnya jawabannya ya cuma 1. Jadi minasan jangan sampai terkecoh ya, kira-kira jawaban yang mana minasan harus jeli, harus teliti. Kemudian contoh lain di sini ada struktur kata. Ini adalah bagian yang lain, struktur kata. Ini hanya ada di N2 saja minasan. Jadi di N5, N3, N4, N1 tidak ada. Jadi struktur kata ini kita memilih kira-kira pasangan mana yang cocok untuk membentuk suatu kata. Jadi ini kita bahasanya kata ya. Contohnya di sini ada soal N2, kashikara yume wa shashin nani ni naritakat. Dari dulu saya ingin menjadi foto apa gitu kan. Ya kalau kita mungkin langsung ketahuan, oh saya ingin menjadi fotografer. Kan kita nggak mungkin bilang ingin menjadi foto. Nah pertanyaannya adalah sekarang, kalau fotografer dalam bahasa Jepang itu apa? Jadi kalau ada profesi dalam bahasa Jepang itu bisa bermacam-macam, bisa pakai shi, bisa pakai sha, bisa pakai ka gitu kan. Nah makanya di sini ada soal kayak gini ya, biar apa? Biar minasan tahu kira-kira untuk profesi ini tuh kira-kira kanji yang mana yang cocok, kata apa yang cocok. Kalau misalnya kayak dokter gitu kan, ya berarti belakangnya sha, i, sha. Nah kalau shashin ya berarti dia pakai ka, dia jadi shashinka. Walaupun kanji rumah, tapi itu bukan berarti rumah ya, tapi itu adalah orang. Ini profesi orang. Contoh lain dari ka adalah ongakuka, kemudian sakka, dan seterusnya. Baik, jadi membentuk, kita pilih pasangan yang membentuk suatu kata, turunan dari kata yang lain. Kita ke bagian berikutnya. Di sini ada menebak konteks. Ini semua level JLPT ada soal seperti ini. Jadi ini pasti akan sangat relate dengan minasan. Tak peduli level minasan sekarang. Contohnya di soal N4 ada Indonesia wa nanyani ga futatsu arimasu. Uki to kanki desu. Indonesia punya dua apa gitu, kita nggak tahu ya, masih kosong. Punya dua sesuatu gitu, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Kalau kita bisa menebak, ya berarti gampang ya. Berarti kita karena kuncinya di situ adalah
uki dan kanki, musim hujan dan musim kemarau. Oh ya, berarti itu lagi bahas kisetsu. Nah, berarti jawabannya nomor 3, berarti bahas musim kan. Kita nggak mungkin bilang yang lain. Kayak misalkan hi, oh kalau hi berarti contohnya bukan uki dan kanki dong. Harusnya contohnya adalah nichiyobi, getsuyobi, dan seterusnya. Pun getsu juga sama, yang nomor 2. Jadi getsu di situ contohnya adalah ichigatsu, nigatsu, sangatsu, shigatsu, dan seterusnya. Dan tenki juga sama. Kalau tenki juga harusnya hareru dan seterusnya. Tenki ga hareru, tenki ga ii, tenki ga warui, dan seterusnya. Oke, kita lanjut ke bagian berikutnya. Di sini ada parafrase. Jadi kita harus mengubah suatu kalimat atau kata itu menggunakan kalimat yang lain yang mempunyai arti yang serupa atau arti yang sama atau bahkan bisa ditukar satu sama lain. Contohnya di sini ada soalan 3, ada konomachi wa midori ga okute utsukushi. Konomachi wa midori ga okute utsukushi. Kalau kita lihat di kamus, utsukushi artinya adalah indah. Atau bisa juga dibaca dengan bi ya, utsukushi atau bi gitu kan. Misalnya kita sering ke bijutsukan, museum seni. Nah, bi-nya itu dibaca utsukushi sebenarnya. Jadi kalau ada utsukushi, indah, kita cari padanan katanya apa yang pas untuk menggantikan itu. Di sini ada yumeida, terkenal, kemudian kireida, cantik, kemudian kibishi, ketat gitu kan, tegas, dan mezurashi, jarang. Nah, di antara 4 ini yang paling tepat adalah kireida, indah, cantik. Ya, karena sama ya, utsukushi, kire, utsukushi, kire. Kalau kire dari bahasa Cina, serapan dari bahasa Cina, kalau utsukushi dari bahasa Jepang. Jadi seharusnya tidak terlalu susah ya. Tinggal pilih sinonim aja, kira-kira yang bisa menggantikan yang mana. Kemudian ke bagian terakhir, di nomor 6, sini ada penggunaan kata. Jadi kita harus memilih, kira-kira kata ini kalau digunakan dalam kalimat itu harusnya seperti apa. Contohnya di sini ada soal yang 3, ini ada kata niau. Niau artinya adalah cocok. Tapi cocoknya di sini bukan cocok kayak rasanya cocok atau apa yang cocok gitu kan, atau bisa dimasukin yang cocok gitu kan. Enggak. Tapi maksudnya cocok di sini adalah dari segi penampilan. Jadi penampilannya cocok atau enggak gitu kan. Misalnya fuku ga niyatteimasu, bajunya cocok gitu kan. Cocok buat kamu, pas gitu kan. Jadi kuncinya di sini niau adalah untuk penampilan. Kalau kita lihat di contoh di pilihan jawabannya, di sini ada kono wain wa ryori ni yoku niau. Kalau kita terjemahkan secara langsung, mungkin bisa ya, mungkin bisa. Jadi wine ini cocok untuk masakan gitu kan. Tapi kata kuncinya di sini adalah penampilan. Jadi karena dia bukan soal penampilan, jadi bukan. Jadi kalau yang ini mendingan kita pakai yang au saja. Kono wain wa ryori ni yoku au, gitu aja udah cukup. Jadi nomor 1 bukan itu jawabannya, salah. Kemudian kalau nomor 2, ano yako wa kao ga yoku ni yatteiru. Orang tua dan anak itu wajahnya mirip. Nah, ini bukan ya. Kita bukan pakai niaun, ini pakainya yang niteiru, yang mirip. Niteiru bukan niyatteiru. Kemudian nomor 3, sono kuroi boshi wa kare ni yoku niyatteita. Topi hitam itu cocok dengan dia. Nah, ini yang paling pas karena dia berhubungan dengan penampilan. Yoku niyatteita. Karena yang dibahas adalah kuroi boshi. Jadi yang ini yang paling benar. Kalau yang nomor 4, saikin no drama wa dore mo yoku niyatta hanashi bakari de tsumaranai. Ya, ini bukan ya. Karena yang dibahas dorama sama niau, jadi nggak bisa. Nggak ada hubungannya ya, dorama dengan niau. Oke, owarimashita. Hai. Jadi sekarang minasan sudah tahu ya. Jadi kalau goi, bagian moji goi itu ada 6 bagian. Ya walaupun beberapa level nggak ada sih. Maksudnya nggak selengkap itu. Nggak 6-6-nya dibahas nggak juga. Nah, jadi sekarang minasan udah tahu ya kira-kira soalnya ada apa aja yang bakalan keluar. Minasan kalau mau lulus ya terus berlatih, terutama di bagian penggunaan kata itu ya, yang sangat-sangat membuat bingung. Jadi minasan harus kalau belajar kata itu harus sambil belajar kata kuncinya itu apa di situ. Jadi kan banyak yang mirip ya, dan minasan harus ya tahu perbedaannya apa kata ini dengan kata ini. Ya walaupun beberapa emang bisa ditukar satu sama lain, tapi pasti beberapa juga ada yang tidak sama. Ada yang pasti berbeda banget penggunaannya. Jadi dia penggunaannya spesifik. Hai, owarimashita. Ii desu ne. Ja, minasan, kalau ada pertanyaan, boleh banget komentar di kolom komentar. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share, supaya minasan bisa melihat video kami yang paling baru tanpa harus cari-cari lagi. Hai. Ja, koko de owari ni shimashou. Mari kita akhir sampai di sini. Otsukare sama deshita minasan. Ja, bye-bye.